Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berakhir pada satu bentuk harapan. Harapan itu macam-macam. Ada mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses. Itu biasanya ditandai dengan kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, macam-macam. Namun yang perlu kita ketahui adalah di dalam gramatika bahasa Arab itu ada 3 bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu mempunyai konotasi yang berbeda. Konotasi yang berbeda itu sendiri nanti sebenarnya kita tidak usah ribet lagi untuk mengerucutkan apakah memang permohonan itu sendiri apakah bisa dikabulkan ataupun tidak. Itu biasanya ditandai dengan kalimat. Yang pertama adalah ada satu kalimat yang merupakan satu bentuk permohonan yang tidak akan dikabulkan. Yang tidak akan dikabulkan itu biasanya ditandai dengan satu kalimat yang berbunyi laita. Laita juga artinya mudah-mudahan. Nah, konotasi daripada laita adalah litamani, hanya angan-angan. Hanya angan-angan seseorang ingin mendapatkan sesuatu dan sesuatu yang diharapkan itu sendiri tidak akan tercapai. Salah satu contoh, hanya contoh saja, bukan satu-satunya. Umpamanya ayat yang ke-40 daripada surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang kafir itu ada yang bermohon, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan aku dijadikan tanah saja. Dijadikan tanah dalam artian nggak usah dihitung lah amal, gitu ya, nggak usah ditimbang, macam-macam lah semacam begitu. Kalau aku dijadikan tanah otomatis kan bebas, bebas dari pertanggungjawaban. Padahal setiap manusia itu wajib untuk mempertanggungjawabkan amal, begitu ya. Nah, ini diucapkan oleh orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, jadi semacam begini, kalau ternyata memang ada satu bentuk permohonan tapi dengan menggunakan kata laita, maka permohonan itu tidak akan dikabulkan. Itu sifatnya litamani, angan-angan. Yang kedua, ada juga bentuk permohonan yang pasti, kebalikan daripada laita, pasti dikabulkan. Itu biasanya ditandai dengan satu kalimat yang berbunyi asa. Banyak di dalam Al-Quran ayat yang menggunakan kata itu. Saya ambil contoh umpamanya ayat yang ke-79 daripada surat Al-Isra. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa, nah ada kalimat asa. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba di antara sebagian malam kalian bangun untuk melaksanakan sholat nawafil, sholat tahajud. Asa, mudah-mudahan, tapi pasti, karena sifatnya litahqiq yang namanya asa itu. Jadi konotasi penekanan daripada kalimat asa adalah litahqiq, bentuk permohonan tapi pasti dikabulkan. Begitu ya. Nah, jadi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bangun malam kemudian melaksanakan sholat malam? Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kedudukan yang terhormat. Kedudukan yang terhormat bisa nempel pada ilmu. Seorang ilmuwan apabila bangun malam kemudian melaksanakan sholat malam, maka ilmunya akan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Maqaman mahmuda bisa nempel pada seorang hartawan, orang yang mempunyai kelebihan harta di atas rata-rata orang. Apabila dia bangun malam kemudian dia melaksanakan sholat malam, maka seorang hartawan itu bisa berubah menjadi seorang dermawan. Nah, itu maqaman mahmuda.
Seorang pejabat sekalipun umpamanya, apabila dia bangun malam, rutin tapi ya bukan asal-asalan. Rutin, mudawamah dilaksanakan, kemudian melaksanakan sholat malam, itu akan diberikan makom mahmudah, kedudukan yang terhormat. Mungkin apa namanya, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakannya itu akan mensejahterakan masyarakat. Begitu. Ini penting yang begini gitu ya. Jadi itu dikatakan sebagai mudah-mudahan tapi pasti dikabulkan. Nah, yang tidak banyak diketahui orang adalah kalimat yang dengan menggunakan kata la'alakum. La'ala ini sifatnya ditaroji. Dalam artian mudah-mudahan yang bentuk permohonannya itu dikabulkan atau tidaknya akan bergantung kepada yang ia lakukan. Contoh, pada akhir daripada ayat ke-183 surat Al-Baqarah tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah dengan melaksanakan ibadah puasa otomatis orang itu akan menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya belum tentu karena sifatnya ditaroji. Jadi bergantung kepada puasanya. Kalau puasanya baik, puasanya sesuai dengan aturan, mengapa tidak? Itu takwa bakal dia peroleh. Tapi kalau hanya asal-asalan, ikutan bagaimana ramainya orang, itu jangan dulu berharap begitu. Ada lagi, bagaimana caranya orang itu bisa menjadi sukses gitu ya. Ada ayat 200 ya surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Jadi ada 4 apa namanya, anak tangga yang harus dilewati oleh seseorang apabila ingin meraih derajat yang dikatakan sebagai muflihun, orang yang sukses. Sabar, bersabar, kemudian robito, yang terakhir adalah takwa. Jadi apabila keempat persyaratan itu terpenuhi, bukan hal yang mustahil, maka orang itu akan sukses. Nah, jadi saya kerucutkan, ada bentuk permohonan yang tidak akan dikabulkan, ditandai dengan kata laita, sifatnya di taman. Ada bentuk permohonan yang pas dikabulkan, itu ditandai dengan kalimat asa, itu sifatnya adalah ditahqiq, pasti. Sementara yang banyak adalah bentuk permohonan yang dikabulkan atau tidaknya akan bergantung kepada amaliyah yang dilakukannya. Itu sifatnya litaroji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.